Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua IGDKI PGRI Kecamatan Alian, Ibu Sri Utari SPD AUD. Yang kami hormati Kepala TK Muslimat NU 32 Nurul Hikmah, Ibu Kurnia Dwi Cahyarini SPD. Yang saya hormati Ibu Husnul Khotimah SPD selaku calon Bumi Putra Angkatan 6 Kabupaten Kebumen. Yang saya hormati seluruh peserta workshop. Selamat pagi, apa kabar teman-teman di pagi hari yang cerah ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Peserta workshop yang saya hormati, acara workshop aksi nyata dengan tema implementasi budaya positif di lingkungan sekolah oleh calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Kebumen oleh Ibu Husnul Khotimah SPD dari TK Muslimat NU 32 Nurul Hikmah. Namun sebelum acara dimulai akan saya bacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan-sambutan, dan acara yang ketiga pemaparan materi, dan acara yang keempat penutup. Demikian tadi susunan acara yang akan berjalan. Marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh Kepala TK Muslimat NU 32 Nurul Hikmah kepada Ibu Kurnia Dwi Cahyarini SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ketua IGTKI PGRI Kecamatan Alian, Ibu Sri Utari. Yang kami hormati Ibu Husnul Khotimah, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Kebumen. Yang kami hormati seluruh peserta workshop aksi nyata implementasi budaya positif di lingkungan sekolah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu bersua di kelas yang sangat sederhana ini untuk kegiatan workshop aksi nyata dari calon guru penggerak Angkatan 6, yaitu Ibu Husnul Khotimah. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sekalian tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang kami hormati, kami selaku Kepala TK Muslimat NU 32 Nurul Hikmah, Desa Jadimulyo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, mewakili teman-teman kami di lembaga, sangat bersyukur dan berbangga hati. Kenapa? Karena dari lembaga kami, Ibu Husnul Khotimah SPD lolos menjadi calon guru penggerak Angkatan 6. Sepenuhnya kami selaku kepala mendukung sepenuhnya, selalu memotivasi Ibu Husnul Khotimah untuk menjadi calon guru penggerak Angkatan 6. Mudah-mudahan dalam perjalanannya nanti sampai beliau dapat mendapatkan sertifikat guru penggerak, beliau diberi kesehatan, diberi kesuksesan dan lancar segalanya. Dan nantinya ilmunya akan diimplementasikan untuk
pendidik di lembaga kami dan menjadi motivasi di lembaga kami, dan tentunya juga untuk teman-teman di Kecamatan Alian. Kami selalu mendukung Bu Husnul dan teman-teman di Kecamatan Alian yang sudah lolos guru penggerak. Mudah-mudahan mereka sukses dan apa yang mereka dapatkan nanti ilmunya dapat diimplementasikan untuk anak didik dan untuk guru-guru di Kecamatan Alian. Semoga kedepannya akan menjadikan lembaga di Kecamatan Alian dan guru-guru di Kecamatan Alian menjadi lebih pandai tentunya, lebih cerdas menghadapi zaman dan lebih maju. Kiranya dari saya cukup sekian. Mungkin mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan atau salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan yang kedua yaitu dari Ketua IPTKI PGRI Kecamatan Alian, kepada beliau Ibu Sri Utari SPD AUD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala TK Muslimat NU 32 Nurul Hikmah Jatimulyo, beliau Ibu Kurnia Dwi Cahyarini SPD AUD. Yang terhormat Kepala TK Muslimat NU 32 Nurul Hikmah Jatimulyo. Yang kami hormati calon guru penggerak angkatan 6 Ibu Husnul Khotimah SPD dan seluruh peserta workshop aksi nyata implementasi budaya positif di lingkungan sekolah yang kami hormati pula. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti workshop. Semoga rawuh ibu-ibu semua akan dicatat sebagai amal silaturahmi dan akan mendapat ilmu yang banyak yang bermanfaat bagi kita semua, karena ini semua hal baru. Monggo diikuti dengan semangat, dengan serius, dengan seksama, sehingga Bapak Ibu akan mendapat ilmu yang nantinya akan dimanfaatkan atau digunakan di lembaga Ibu masing-masing. Ibu-ibu yang kami hormati, marilah kita ikuti workshop pada hari ini sampai selesai. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan ya Bu, sehingga Ibu nanti pulang juga berangkat selamat, pulang juga selamat, mendapat ilmu yang banyak, yang barokah, yang manfaat. Ibu-ibu kiranya kurang bijaksana apabila sambutan kami terlalu panjang lebar, mengingat materi pada hari ini lebih penting Bu, sehingga saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu pemaparan materi. Peserta workshop yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama workshop aksi nyata yang sangat luar biasa dan menarik sekali
yakni implementasi budaya positif di lingkungan sekolah dengan pembahasan materi, disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas. Selanjutnya, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Ibu Husnul Khotimah, SPD TK Nurul Hikmah, yaitu calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Kebumen. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ketua IGTKI PKRI Kecamatan Alian, Ibu Sri Utari SPD AUD. Yang saya hormati Kepala TK Muslimat NU 32 Nurul Hikmah, Desa Jatimulyo, Kecamatan Alian, yang saya hormati rekan-rekan guru dari Kecamatan Alian beserta workshop aksi nyata implementasi budaya positif di lingkungan sekolah yang saya hormati pula. Perkenankan, saya di sini akan memaparkan tentang aksi nyata saya tentang implementasi budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, ibu-ibu, sebelumnya mari kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Untuk kesepakatan kelas di sini sudah dibuat. Nanti misal ibu-ibu mau menambahkan bisa, atau kurang sepakat juga bisa dihapus. Untuk kesepakatan kelas yang pertama, hadir dengan sepenuh hati. Bagaimana ibu-ibu? Apakah sudah sepenuh hati? Sudah. Alhamdulillah. Kesepakatan yang kedua, mengikuti workshop sampai selesai. Siap. Siap. Oke, iya. Yang ketiga, resen. Resen ini nanti apabila ibu-ibu ada kepentingan mungkin ke toilet atau akan memberikan pertanyaan atau yang lainnya, bisa mengangkat tangannya terlebih dahulu. Terus yang keempat, HP di silent. Tetapi ya apabila ada peraturan lain, misalnya ada telepon, bisa izin keluar juga dengan resen, karena takutnya nanti penting deh ibu-ibu. Bagaimana, kamu ditambah ini untuk kesepakatan kelas ini sudah cukup? Oke, baiklah, berarti sudah disepakati untuk kesepakatan kelas hari ini. Kita lanjutkan saja. Guru bergerak Indonesia maju. Perkenalkan, saya kenalkan dulu, saya adalah Husnul Khotimah, SPD dari TK Muslimat NU 32 Nurul Hikmah, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Kebumen. Untuk fasilitator saya, Ibu Sri Dewi Mulyadinati, SPD MPD. Untuk pengajar praktik saya, Ibu Erna Umu Nurlaila, SPD MPD. Calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Kebumen.
Di sini saya akan memaparkan tentang modul 1.4 aksi nyata budaya positif. Alur pembelajaran modul 1.4 terdiri dari 1. Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantoro. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 Visi guru penggerak. Dan modul 1.4 tentang budaya positif. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat atau kodrat alam dan zaman yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan ini dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro juga menyatakan bahwa pendidikan harus berpihak pada murid sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan anak. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda juga perlakuannya. Nah, di sini filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro menyatakan, jadi untuk pendidikan kita pada murid-murid kita di sekolah itu harus sesuai dengan bakat dan minat anak serta kemampuan anak. Jadi kita untuk pembelajaran di kelas itu dengan memberikan pembelajaran yang berpusat pada anak. Nah, ini untuk peran pendidik kita itu diibaratkan sebagai seorang petani, Ibu. Jadi kita sebagai seorang petani itu selayaknya kita merawat, mendidik dengan cara untuk kalau ke anak kita mendidiknya itu dengan cara menuntun ke arah yang lebih baik untuk anak. Selanjutnya, nilai dan peran guru penggerak. Seorang guru harus mampu memahami nilai-nilai dan perannya untuk menuntun murid-muridnya dalam pembelajaran, memaksimalkan perannya di lingkungan sekolah, mencapai keselamatan dan kebahagiaan, dan mampu menjadi teladan dan contoh bagi guru lainnya. Mari kita lihat tentang nilai-nilai guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak itu ada 5. 1. Berpihak pada murid. 2. Mandiri. 3. Reflektif. 4. Kolaboratif. Dan 5. Inovatif. Sedangkan peran guru penggerak terdiri dari 1. Pemimpin pembelajar. 2. Kepemimpinan murid. 3. Mendorong kolaborasi. 4. Menjadi coach bagi guru lain. 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Dari peran guru penggerak tadi, kita akan merumuskan visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan sebuah visi, diperlukan langkah yang tepat dalam pelaksanaannya. Visi dapat terwujud dengan saling bekerja sama dengan seluruh warga sekolah. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret untuk menggunakan tahapan Bagja. Apakah Ibu tahu apa itu Bagja? Belum ya. Bagja itu terdiri dari 5 huruf. Ada B, A, G, C, A. Bagja, mari kita buka. Apa itu Bagja? Dalam hal ini, tahapan Bagja, Bagja itu berarti B-nya buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Kita juga akan belajar tentang inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif adalah suatu pendekatan berbasis kekuatan positif yang akan muncul budaya positif juga. Dengan demikian, guru mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan positif yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Kondisi tersebut saling mendukung dan mampu bekerja sama
sehingga timbul kebiasaan yang baik di lingkungan sekolah. Sehingga kebiasaan baik menjadi karakter yang akan mengakar dan terbentuknya budaya positif, mendorong kepada anak untuk mampu berpikir, bertindak mandiri dan bertanggung jawab, berkolaborasi, kreatif, inovatif, dan banyak hal yang lain yang positif. Jadi dengan budaya positif ini, sebagai guru mengharapkan nanti akan mendorong anak-anak supaya bisa berpikir lebih kreatif lagi, inovatif dalam pembelajaran. Untuk anak TK itu biasanya kemandirian yang ibu-ibu di awal ya kita menanamkan untuk anak lebih mandiri. Budaya positif berdasarkan penerapan tahapan Bagja tadi akan muncul kebiasaan-kebiasaan budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, kita akan mempelajari tentang budaya positif. Ada apa saja sih dalam budaya positif itu? Budaya positif meliputi 6 hal, yaitu 1. Perubahan paradigma, stimulus respon. 2. Konsep disiplin positif. 3. Keyakinan kelas. 4. Pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol. Dan 6. Segitiga restitusi. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Nah, di sini kita harapkan anak-anak itu mempunyai budaya positif tersebut yang datang dari diri anak tersebut. Jadi bukan dari ibunya, temannya, atau gurunya. Jadi diharapkan anaknya mampu mengembangkan budaya positif tersebut itu berawalnya dari diri anak tersebut. Kita akan membahas tentang budaya positif 1.4 titik A, titik 9, titik aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini akan menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di kelas dan di sekolah. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi terciptanya budaya positif di kelas dan sekolah kita masing-masing. Jadi untuk menciptakan budaya positif tersebut di kelas, kita membutuhkan kolaborasi dengan teman sejawat, dengan guru-guru, juga anak dan siapa saja yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Konsep utama modul budaya positif. Di sini yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Terus tentang disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, nilai kebajikan dan nilai keyakinan kelas, juga segitiga restitusi. Nanti kita akan pelajari tentang konsep dari modul budaya positif tersebut. Perubahan paradigma belajar. Dari perubahan paradigma belajar, seorang guru adalah berani untuk berubah dan mencipta perubahan, walaupun hanya perubahan kecil di dalam kelas, dengan mengajar mendidik, menghantar peserta didiknya agar mampu mengimbangi tuntutan perkembangan kodrat alam dan kodrat zaman. 5 perubahan kecil yang bisa dilakukan oleh guru dari dalam kelas, antara lain mengajak lebih sering siswa berdiskusi, memberi ruang lebih luas ke siswa, berperan menjadi guru,
mencetuskan proyek bakti sosial dengan melibatkan semua kelas, menemukan bakat pada murid yang kurang percaya diri, dan menawarkan kepada guru lain pada saat mengalami kesulitan untuk melakukan apapun. Nah, ini dari fungsi kolaboratif tadi. Kita dalam kelas itu mengadakan diskusi juga dengan siswa. Dalam paradigma baru pendidikan, tujuan pembelajaran bukan hanya untuk merubah perilaku siswa, tetapi membentuk karakter. Tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kenapa ya ibu-ibu? Biasanya kalau disiplin itu cenderung masuk ke peraturan kayak kedisiplinan, harus begini, harus begitu. Ya, itu membuat ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, di sini itu anak-anak diharapkan memiliki motivasi ini, munculnya itu dari diri anak itu sendiri, bukan dari lingkungan yang ada di sekitar anak. 5 kebutuhan dasar manusia. Kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari 1. Kebutuhan bertahan hidup. 2. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Dari 5 kebutuhan ini, kira-kira kebutuhan apa yang terpenting ya ibu-ibu? Semuanya penting. Oh iya, mari kita bahas. Kita lihat apa sih kebutuhan bertahan hidup dan yang lainnya. Dari kelima kebutuhan dasar manusia tersebut, mari kita lihat satu persatu, kita jabarkan. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang 1, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua adalah kebutuhan tentang kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini terdiri dari kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang kelima adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan.
Jadi dari kelima kebutuhan ini sangat dibutuhkan oleh manusia. Kalau untuk anak-anak, ini dari kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini, kalau di kelas itu anak-anak sangat membutuhkan kebutuhan ini dari ibu gurunya atau bapak gurunya. Dan untuk penguasaan ini biasanya ini tentang kemampuan anak di sekolah. Anak akan bangga karena menjadi kompeten dalam memiliki kebutuhan tentang penguasaan. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi perilaku manusia ada 3. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, murid akan melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan faktor ekstrinsik. Untuk motivasi perilaku yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Cenderung murid akan melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan faktor ekstrinsik. Dan yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri. Cenderung murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya sendiri. Ini merupakan faktor intrinsik. Jadi dari 3 motivasi perilaku manusia ini, yang muncul dari diri sendiri itu tentang menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri. Kalau untuk yang hukuman dan imbalan itu muncul dari faktor ekstrinsik. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini ada 2, 1 hukuman dan 2 penghargaan. Hukuman itu bersifat menyakitkan, tidak nyaman, memaksa, membuat takut murid, dan murid menjadi rendah diri. Kalau untuk penghargaan, tidak efektif, membuat iri, mematikan kreativitas, merampas hak menghargai dirinya. Jadi kalau untuk hukuman ini juga kurang bagus untuk anak karena akan membuat anak itu tidak nyaman dan merasa tersakiti. Dan untuk penghargaan ini juga tentu tidak efektif karena penghargaan sendiri itu nanti bisa mengakibatkan iri antara anak satu dengan yang lain. Karena kadang penghargaan yang diberikan, apalagi untuk anak TK ya, apabila kita memberikan penghargaan ke anak satu, anak yang satu pun tidak melakukan apa-apa, kadang juga menginginkan. Jadi untuk penghargaan ini kurang efektif diberikan kepada anak-anak. Konsep disiplin. Konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu contohnya hukuman. Konsep disiplin dengan identitas sukses itu konsekuensi restitusi. Nah, mari kita jabarkan keseluruhan dari identitas gagal hukuman dengan identitas sukses disiplin. Kalau identitas sukses disiplin itu ada 2, konsekuensi dan restitusi. Dari identitas gagal hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Dari kesemua identitas gagal hukuman ini, konsekuensinya yaitu sesuatu harus terjadi. Untuk restitusinya, restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Untuk restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Ini untuk konsekuensi
korban bisa diabaikan. Kalau restitusinya korban mendapatkan ganti. Yang selanjutnya, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Untuk restitusinya, murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi cenderung untuk kalau restitusi itu lebih bagus untuk menguatkan murid. Yang selanjutnya, perilaku pasif agresif meningkat. Ini untuk konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusinya masalah terpecahkan. Yang selanjutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, di sini konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Untuk restitusinya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Yang selanjutnya, peraturannya adalah kamu harus. Nah, untuk konsekuensinya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Dan untuk restitusinya, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Untuk identitas gagal hukuman yang bersifat negatif, murid atau anak membenci peraturan. Konsekuensi netralnya, murid atau anak menghormati peraturan. Untuk restitusinya positif, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Ini kata-katanya berupa hukuman. Lakukan apa yang saya katakan. Ini netral. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Ini kata-katanya lebih positif lagi. Ini halus, lebih halus. Mode paksaan mendorong menyalahkan diri. Ini terdiri dari stimulus respon, mendorong kepatuhan. Teori kontrolnya mendorong disiplin positif. Konsep diri buruk, konsep diri baik, dan konsep diri kuat. Jadi untuk yang restitusi lebih menguatkan. Ini masih lanjut tadi. Yang negatif, murid atau anak membenci peraturan. Oh ya, mohon maaf. Slide selanjutnya. Nah, untuk hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, mencoba mengontrol anak dengan perbuatan negatif atau membayar impas kesalahan. Dampak pada murid akan marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Dari konsekuensinya, murid atau anak belajar taat peraturan, mencoba mengontrol anak dengan kekuatan positif, kehilangan hak, waktu jeda seseorang diri atau time out, juga penahanan atau detention. Untuk restitusinya, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Ini dari yang hukuman tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai ya, itu yang sudah diketahui masuk akal. Restitusinya berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Terus hukuman yang dibuat guru itu akan menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Cenderung hukuman itu seperti itu. Jadi menyakitkan dan suka menyalahkan. Ini tentu dibuat oleh guru dan murid atau anak. Membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Untuk restitusinya menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelasnya, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak.
Dari contoh semuanya itu bisa dulu dari Dian Dekosen, Restitution, Restructuring School, District lain tahun 1998 halaman 70 sampai 71. Nah, mari sebelum kita lanjutkan untuk lebih semangatnya kita adakan speaking sebentar. Mohon teman-teman semuanya berdiri. Siap. lanjutkan lagi. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Kita akan membahas tentang pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini dari Gosen tahun 2004. Untuk ciri-ciri restitusi itu sendiri terdiri dari bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketujuh, menguatkan. Dan yang kedelapan, fokus pada solusi. Perbedaan di sini kita akan melihat perbedaan melalui contoh kasus.
Contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan kegiatan. Hukuman dengan kasus di atas tadi, siswa tidak boleh masuk kelas sebelum kegiatan selesai dikerjakan. Guru marah, siswa jadi menjadi takut. Untuk konsekuensinya, siswa diberi konsekuensi mengerjakan pada saat jam istirahat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Dari ketiga perbedaan tersebut, kita bisa mengetahui salah satunya akan melakukan hukuman, konsekuensi atau restitusi. Namun hukuman ini nanti berdampak negatif untuk siswa. Kalau konsekuensi, anak jadi lebih mengetahui tentang apa kesalahannya, dan restitusi ini tentu bisa membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kita masuk ke 5, posisi kontrol restitusi. Nah, dari 5 posisi kontrol restitusi tersebut, kita akan ketahui yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat orang bersalah, yang ketiga posisi kontrol menjadi teman, yang keempat menjadi pemantau, dan yang kelima menjadi manajer. Nah, supaya kita lebih memahami dari 5 posisi kontrol tersebut, kita akan melihat contoh video tentang 5 posisi kontrol tersebut. Kita mulai dari posisi kontrol sebagai penghukum. Ya, mari ibu-ibu kita lihat video tentang posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, itu adalah contoh dari posisi kontrol sebagai penghukum. Dan selanjutnya kita akan melihat posisi kontrol sebagai merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Tapi ibu tidak bisa menggunakanmu. Gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis
Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi ya kalau begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sama cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Itu adalah contoh dari rasa membuat bersalah. Yang selanjutnya kita akan melihat video dari posisi kontrol sebagai pemantau. Kemarin, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kemarin sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Dan itu tadi posisi kontrol sebagai pemantau. Yang selanjutnya kita akan saksikan video posisi kontrol sebagai teman. Naman! Selamat Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Posisi kontrol sebagai teman. Dan yang terakhir kita akan menyaksikan video posisi kontrol sebagai manajer. Nan! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setelah lepas semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin kan Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba
itu mencontohkan kelima posisi kontrol. Apakah ibu pernah menjalankan posisi kontrol itu di sekolah ketika anaknya terlambat ke sekolah? Posisi kontrol yang mana coba? Oh iya, untuk anak TK itu kebanyakan seperti itu ya, sebagai teman, karena anak-anak cenderung memberikan alasannya juga karena mungkin bangunnya kesiangan juga seperti video narasi tersebut tadi. Tetapi untuk posisi kontrol yang paling memberi motivasi kepada anak itu tentang posisi kontrol sebagai manajer ya, karena di situ anak tersebut akan meyakini tentang keyakinan kelas yang sudah pernah disepakati. Ya, untuk selanjutnya mari kita lihat dari kelima posisi kontrol tersebut. Dari kelima posisi kontrol tersebut kita akan melakukan penerapan ke dalam 5 posisi kontrol restitusi. Di sini juga mencontohkan kasus siswa tidak memakai seragam lengkap saat upacara. Nah, untuk yang pembuku ini peraturannya, yang tidak berseragam lengkap berdiri di depan barisan. Nah, dari pembuku ini bisa mengakibatkan murid menjadi dendam, marah, malu, tidak suka, dan dampak negatif lainnya. Ya, kalau untuk pembuku memang cenderung menjadikan murid itu malu, terutamanya malu terhadap teman-teman, apalagi cara bicaranya, misalnya menegurnya itu di depan teman-temannya, tentu anak tersebut akan malu. Dan untuk membuat orang merasa bersalah, berapa kali Pak Guru bilang sama kamu, Pak Guru kecewa sama kamu. Kata-katanya sudah lebih tidak terlalu nada keras. Akibatnya murid akan merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungan pergaulannya. Di sini juga masih anak akan merasa bersalah dan termasuk malu juga karena dia juga akan menarik diri dari lingkungan pergaulannya dengan teman-temannya. Untuk posisi sebagai teman, ayolah yang pergi buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Dia sudah bicaranya seperti dengan teman sendiri, lebih mengamankan anak tersebut. Tercipta hubungan yang akrab namun menyebabkan murid tergantung pada satu orang atau ketergantungan, tidak mandiri dan tidak berpikir untuk dirinya sendiri. Ya mungkin kalau kita dengan posisi kontrol teman itu dilakukan terus-menerus, anak tersebut kemandiriannya jadi kurang. Ya, itu posisi pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Nah ini, kalau pemantau dia cuma menanyakan pelanggaran yang telah dilakukan dan anak tersebut harus mengetahui konsekuensi tersebut. Akibatnya murid mematuhi peraturan karena menghindari konsekuensi dan ingin mendapatkan reward atau penghargaan saja, bukan karena kesadaran diri. Ya kita kayaknya di TK biasanya bisa dicontohkan. Apakah masih ada yang biasanya sering begini? Nanti kalau tidak ikut berdoa, pulangnya terakhir, atau doanya sambil jalan-jalan, pulangnya terakhir, itu biasanya masih dilakukan kayaknya. Yaitu contoh pemantau. Ya. Dan yang kelima, posisi sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira apa kamu mau memperbaikinya? Itu pertanyaan dari seorang manajer. Tercipta murid menjadi mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Ini tadi juga terkait dengan video yang ditampilkan dari Karen tadi ya, yang perabot sekolah juga sudah diketahui dari situ. Nah, sekarang kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas saja? Nah,
Nih, nilai-nilai. Bentar. Di sini ada contoh. Mengapa kita mempunyai peraturan memakai helm saat mengendarai sepeda motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, dari sini nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan. Nah, dari contoh tadi itu, ini diambil keselamatan dan kesehatannya nih dari memakai helm dan memakai masker, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Dawson tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini kegiatan membuat keyakinan kelas di TK. Kami sebelumnya berdiskusi tentang kesepakatan kelas dengan anak-anak terlebih dahulu, dengan tentunya dipimpin oleh Bu Guru ya, terus melibatkan semua anak-anak. Nah, setelah itu kita akan merumuskan menjadi keyakinan kelas, dan setelah itu kita juga membacakan keyakinan kelas itu untuk disampaikan kepada anak-anak. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Di sini ada beberapa trik untuk pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, lebih abstrak peraturan. Yang kedua, sedikit tapi lebih bermakna. Yang ketiga, berupa pernyataan universal. Yang keempat, kesepakatan warga sekolah. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas. Yang keenam, dibuat dalam bentuk positif. Yang namanya keyakinan kelas tentunya ke arah positif, dan ini tentunya juga yang bermakna, okay? Untuk kesepakatan ini warga sekolah juga ikut andil dalam menentukan keyakinan kelas tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi terdiri dari 1. Validasi tindakan yang salah. Ini dari validasi tindakan yang salah berupa kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang kedua, dari segitiga restitusi tersebut menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Untuk yang menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Tadi sudah disebutkan kalau langkahnya, yang pertama menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Itu teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, dari validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior, itu teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan atau seek the belief. Itu teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi internal. Dalam penerapan program disiplin positif, guru hendaknya memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini.
bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau manajer untuk menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Hal ini adalah standar nasional pendidikan. Nah, ini kita sebagai guru itu sebagai seorang among atau manajer di sini tugasnya adalah menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, terima kasih. Guru bergerak Indonesia maju. Coba semuanya ucapkan kalau saya guru bergerak. Ibu-ibu menjawab Indonesia maju. Sampai 3 kali ya. Guru bergerak Indonesia maju. Guru bergerak Indonesia maju. Guru bergerak. Indonesia maju. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu-ibu. Ayo tepuk tangannya Mama. Iya. Terima kasih. Demikian tadi telah kita ikuti bersama pemaparan materi dari awal sampai akhir. Banyak sekali tentunya ya pengalaman dan ilmu yang kita dapati. Semoga kita bisa mengimplementasikan di lembaganya masing-masing. Untuk itu para peserta workshop yang saya hormati, apakah dari semua materi yang telah dipaparkan tadi, apa ada yang kurang jelas atau paham? Kami buka untuk sesi tanya jawab. Disilahkan untuk peserta workshop. Monggo Ibu, kalau yang ada mau bertanya tentang materi yang kami sampaikan tadi. Siapa? Bu Enti? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enti Ismawati dari TK MNU 31 Karjati Mahasiswa Bojong Sari. Saya mau bertanya bagaimana cara mewujudkan keyakinan kelas. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ibu Enti Ismawati yang telah menanyakan, yaitu bagaimana cara kita mewujudkan keyakinan kelas seperti itu, Bu. Silakan langsung dijawab. Oke, sebelum saya menjawab, barangkali dari ibu-ibu ada yang mau memberi masukan menjawab terlebih dahulu. Tidak, Bu. Oke, ya kalau tidak ada, saya berusaha menjawab, tapi nanti juga ada peluang kalau memang jawaban dari saya masih belum memuaskan, bisa ibu-ibu menambah ya. Nah, bisa diulang Bu tadi pertanyaannya? Oh iya, bagaimana cara mewujudkan keyakinan di kelas? Oke, ya kita tadi sudah mempelajari tentang keyakinan kelas ya. Nah, dengan kita bagaimana cara mewujudkannya? Kita tentunya mengadakan orientasi dengan siswa untuk menentukan keyakinan kelas tersebut. Ya, itu yang satu. Yang kedua, kita melaksanakan keyakinan tersebut, kelas tersebut itu tentu dengan warga sekolah atau melibatkan anak-anak seperti itu. Terus yang ketiganya, kita juga ketika melaksanakan keyakinan kelas tersebut itu dipimpin oleh guru atau guru sangat penting di situ. Jadi yang memimpin untuk menentukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu dipimpin oleh guru. Itu jawaban dari saya. Bahwa ada yang mau menambahkan, silakan. Cukup memuaskan, Bu. Oke, cukup. Ya, alhamdulillah. Barangkali masih ada yang mau bertanya? Sudah cukup? Sudah cukup? Alhamdulillah.
Kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, saya atas nama Husnul Fatimah yang telah memaparkan aksi nyata implementasi budaya positif di lingkungan sekolah. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang setulus-tulusnya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk diri kita dan tentunya guru-guru yang ada di lingkungan Kecamatan Alian. Terima kasih atas kehadirannya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Puspo yang telah memaparkan materinya. Mohon maaf ya para peserta workshop. Saya dari moderator mengulas sedikit tentang pertanyaan dari Bu Eti Ismawati, yaitu bagaimana cara mewujudkan keyakinan kelas yang sudah dijawab langsung oleh pemateri, oleh beliau Ibu Kusnul. Yang jawabannya seperti ini, yaitu perlu adanya orientasi dengan siswa tentang pentingnya kesepakatan kelas demi kelancaran proses pembelajaran. Yang kedua yaitu dalam berdiskusi wajib menyepakati hal-hal yang sudah disepakati bersama oleh warga kelas tadi. Dan yang terakhir yaitu dalam diskusi kesepakatan kelas juga itu dipimpin oleh guru. Demikian tadi pemaparan atau jawaban dari penanya. Terima kasih. Alhamdulillah. Apakah sudah puas semuanya dengan jawaban tadi? Sudah, terima kasih. Baiklah, kalau tidak ada penanya lagi, maka untuk acara workshop aksi nyata implementasi budaya positif di lingkungan sekolah untuk calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Kebumen pada hari ini telah selesai. Dan harapan dari saya yaitu yang terakhir, semoga kita bisa menjadi seorang guru yang berani untuk berubah dan menciptakan perubahan kecil di dalam kelas dengan mengajar, mendidik, mengantar peserta didik agar mampu mengimbangi tuntutan perkembangan kodrat alam dan zaman. Demikian tadi dari saya selaku moderator, banyak kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam